Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Yunias Ababil dengan NIM 187 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kewarganegaraan 2 yang diampu oleh Bapak Riko. Di sini saya mengambil tema ketika aku harus memilih. Dampak perceraian orang tua terhadap psikologis anak. Latar belakang dari masalah ini yaitu berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari 447.000 kasus. Mayoritas disebabkan oleh perselisihan terus-menerus dan faktor ekonomi. Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, melainkan juga menimbulkan luka emosional yang mendalam bagi anak. Sayangnya, sistem dukungan psikologis bagi anak pasca perceraian masih sangat minim, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang tingginya angka perceraian di Indonesia berdampak serius terhadap kesehatan psikologis anak-anak. Anak yang menjadi korban perceraian sering mengalami gangguan emosional, penurunan prestasi, hingga trauma jangka panjang. Namun, belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur perlindungan psikologis anak pasca perceraian orang tua. Selanjutnya yaitu penyebab dari masalah perceraian, yaitu berikut ya beberapa faktor utama penyebab perceraian orang tua dalam rumah tangga. Biasanya meliputi yang pertama yaitu kurangnya komunikasi dalam rumah tangga. Yang kedua, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Selanjutnya yaitu KDRT, perselingkuhan, lalu faktor ekonomi. Jadi kurangnya komunikasi dalam rumah tangga itu eh, sesama keluarga jarang melakukan komunikasi yang serius gitu, yang bisa berdampak, yang membahas masa depan ataupun membahas lainnya. Lalu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ini biasanya diakibatkan juga oleh faktor ekonomi. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ini juga bisa timbul karena eh, ketidak ketidakfrekuensi antara keduanya. Jadi keduanya memiliki jalan yang berbeda. Lalu KDRT yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya perselingkuhan faktor ekonomi. Selanjutnya yaitu dampak terhadap anak. Perceraian orang tua ini sangat berdampak serius terhadap kesehatan psikologis anak. Contoh dampak tersebut yaitu gangguan emosi, kecemasan, kesedihan, rasa marah, dan depresi. Lalu kedua, penurunan prestasi anak. Ya, jadi dampak terhadap eh, perceraian atau konflik dalam rumah tangga, termasuk perceraian orang tua ini, dapat menimbulkan penurunan prestasi akademik anak di sekolah maupun di manapun. Selanjutnya, gangguan perilaku. Biasanya berbentuk dengan kenakalan atau membangkang hingga penyalahgunaan zat. Seperti contohnya narkotika, minuman keras, alkohol, ataupun yang lainnya. Lalu sulit bersosialisasi dan membangun hubungan yang sehat. Biasanya anak yang mengalami depresi, gangguan kecemasan karena perceraian orang tua ini dapat
menimbulkan rasa sulit bersosialisasi gitu ya, terhadap teman-temannya di sekolah maupun di luar sekolah. Itu jadi menyebabkan dia sulit untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya itu trauma jangka panjang yang terbawa hingga dewasa. Lalu ada alternatif kebijakan. Alternatif yang pertama yaitu mediasi keluarga wajib sebelum proses cerai diputuskan oleh pengadilan. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemungkinan rujuk atau menghindari perceraian terburu-buru. Lalu kekurangannya membutuhkan mediator profesional dan proses lebih panjang. Jadi kalau lewat pengadilan biasanya menggunakan proses yang lebih panjang. Lalu alternatif kedua yaitu layanan konseling psikologis khusus anak korban perceraian di sekolah. Jadi anak-anak mendapat pendampingan eh, psikologis di sekolahnya, ya, mendapatkan pendampingan emosional langsung di sekolah. Kekurangannya itu butuh tenaga psikolog dan pelatih guru. Selanjutnya itu alternatif tiga itu edukasi parenting pasca perceraian bagi kedua orang tua. Kelebihannya menjaga kerjasama dalam pengasuhan anak, lalu kekurangannya tidak semua orang tua bersedia terlibat. Selanjutnya itu usulan kebijakan. Sekolah mengidentifikasi siswa yang terdampak perceraian. Jadi ya menggunakan metode pendampingan secara langsung di sekolah terhadap anak yang terdampak kasus perceraian orang tua ini. Lalu yang kedua, psikolog sekolah memberikan konseling rutin. Ketiga, orang tua diikutsertakan dalam sesi parenting terarah. Selanjutnya yaitu faktor yang meringankan dampak. Nah, untuk melaksanakan kebijakan ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya yaitu pemerintah daerah pusat melalui dinas sosial dan dinas pendidikan dalam bentuk regulasi dan anggaran. Kedua yaitu tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan guru BK yang terlatih. Yang ketiga yaitu sekolah dan lembaga pendidikan sebagai tempat utama pelaksanaan program pendampingan orang tua dan wali murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan parenting dan konseling. Lalu LSM ya dan komunitas peduli anak untuk membantu pelatihan, penyuluhan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Yang terakhir yaitu media massa dan sosial untuk membantu menyebarluaskan kesadaran akan pentingnya pendampingan psikologis bagi anak korban perceraian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perceraian orang tua ini sangat berdampak negatif terhadap perkembangan psikososial anak dalam masa pertumbuhannya. Perasaan kesepian dan kehilangan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka. Namun, dalam beberapa kasus, perceraian orang tua dapat memberikan dampak positif bagi anak, terutama jika sebelumnya terdapat konflik yang berkepanjangan dalam keluarga. Jika orang tua mampu menjaga komunikasi yang baik dan memberikan dukungan emosional yang konsisten, maka anak-anak dapat mengatasi dampak negatif perceraian dan tetap berkembang dengan baik. Penting bagi orang tua yang bercerai untuk tetap fokus pada kebutuhan emosional dan psikologis anak, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dalam keluarga. Oleh karena itu, suasana keluarga yang bahagia sangat diperlukan dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Jadi yang dimaksud perceraian orang tua dapat memberikan dampak positif bagi anak ini,
Jika anak itu memiliki konflik yang sangat tinggi saat eh, kedua orang tua masih menjalankan hubungan. Nah, ketika mereka bercerai, maka anak akan mendapat sisi positifnya karena tidak ada lagi keributan atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.